Hai. Tadi videonya saya tutup karena saya kebelet pipis. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita bicara tentang mode sekarang ya. Mode otak kita. Mode otak kita itu ada dua, otomatis atau terkontrol atau secara disadari dikontrol. Dipilih pilihan itu. Jadi ada dua mode. Mode otomatis itu adalah hal-hal yang otomatis berjalan ya. Bukan hal yang buruk mode otomatis. Mode otomatis justru sangat-sangat menolong buat kita ya. Coba bayangin aja. Bernafas misalkan. Satu hari rata-rata kita 25.000 kali bernafas. Coba bayangkan kalau nggak ada mode otomatis. Jadi kita sengaja tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan 25.000 kali. Nggak tidur Anda ya. Jadi mode otomatis sangat berguna. Nah, ada beberapa orang memiliki mode otomatis yang bermanfaat sekali ya. Mudah menemukan peluang, mudah mendapatkan keberuntungan ya. Ada beberapa orang yang mode otomatisnya justru negatif ya. Ketemu masalah terus gitu ya. Bawaannya pengen dipukulin orang terus gitu ya. Ada wajah-wajah yang kayak gitu ya. Itu kira-kira kenapa gitu ya mode otomatisnya begitu ya. Itu karena ada informasi di otak yang memang memancarkan vibrasi seperti itu ya. Masalahnya otak itu nggak tahu ini baik atau buruk, itu nggak tahu ya. Baik atau buruk adalah nilai yang ditetapkan oleh sebuah komunitas di mana kita tinggal ya. Jadi mungkin dipukulin orang itu baik gitu ya, wajah-wajah pengen dipukulin orang itu baik untuk jadi partner tinju misalkan ya. Tapi ya enggak lah, enggak kayak gitu ya. Tapi artinya mode itu ada dua, otomatis atau terkontrol ya. Kita bicara dulu yang otomatis dulu. Nggak usah ngomong yang terkontrol dulu, otomatis. Otomatis ini berarti berdasarkan nilai yang ada di dalam diri kita ya. Nilai yang gimana? Yang sudah fix menjadi bagian memori kita ya. Tadi kemarin-kemarin saya juga cerita tentang otak yang selalu mencarikan fakta-fakta yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Itu juga mode otomatis ya. Nah, jadi mode otomatis ini rata-rata jadi nggak enak karena nilai yang terekam itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan tiga hal yang dihindari oleh otak itu ya. Jadinya nggak enak ya. Padahal ya nggak gitu-gitu juga. Begitu kita bisa mengatasi hal itu, kita bisa, masih ingat pelajaran hari pertama ya, kita cerita pertama-tama video-video saya pertama mengenai identifikasi. Begitu kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan itu ya, apa yang menakutkan buat kita? Tadi kita identifikasi, kayak tadi saya cerita mengenai, di video sebelumnya saya cerita mengenai boba ya, antrian. Saya sekarang sudah membuat identifikasi baru tentang tempat itu. Oh, tempat yang di situ itu nggak selalu loh antri panjang. Buktinya tadi saya cuma antri 5 orang di depan saya gitu ya. Jadi kita buat identifikasi baru. Jadi itu jadi peluang buat saya untuk mendapatkan untuk mendapatkan peluang dilayani dengan cepat di situ ya. Seperti itu identifikasi. Jadi kita bisa mengubah dari hal-hal yang menakutkan ini, kita identifikasi menjadi sesuatu yang autopilot akhirnya dan nilainya positif. Selama negatif tadi nilainya masih tidak memberdayakan, kan dia dipakai sebagai self defense mechanism ya. Kalau sekarang kita identifikasi, maka dia berubah jadi satu value yang otomatis gitu ya. Nah, makanya banyak orang menggunakan mode otomatis itu untuk mendapatkan keberuntungan, rezeki, memudahkan dan sebagainya ya. Nah, tentunya itu berkaitan dengan nanti habit, kebiasaan ya. Kebiasaan kita kayak apa? Ya. Bagaimana membuat kebiasaan itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebiasaan, kita masih belajar dengan kita mulai berbicara tentang konsep belajar ya. Kenapa manusia belajar gitu ya? Tahapannya kayak apa? Ya, mungkin Anda juga sudah pernah dengar ini ya. Yang pertama, dia tidak sadar kalau dia tidak bisa. Ya, yang paling kita sering ada di sana ya, nggak peduli dengan keadaan itu bisa atau enggak, kita nggak peduli.
Suatu hari kita menemui challenge, ya, kita sadar kalau kita tidak bisa, ya. Baru dua ini ya, sadar kalau tidak bisa. Sebetulnya kalau sadar kita tidak bisa, artinya apa? Ya, tiga hal yang kita bicarakan itu kan. Hal itu terasa sulit, tidak nyaman, ya, mungkin menyakitkan waktu kita melakukannya, ya. Itu karena kita sadar bahwa kita tidak bisa. Ya, kita mulai belajar di atasnya ini. Ya, ketika kita belajar, hari pertama, katakan Anda belajar satu teknik pernapasan misalnya sederhananya. Pertama kali melakukan jelas, ya, jelek banget, ya. Kayak gitulah ya, jelek banget. Mungkin napasnya jadi ngos-ngosan dan sebagainya. Setelah beberapa jam kita berlatih 15 menit, kita mulai makin lama makin baik. Ya. Reaksi ini, proses pembentukan ini masih sifatnya chemical. Reaksi kimia di otak kita, ya. Itu masih sifatnya short term memory, memori jangka pendek. Ya. Sehingga ketika besok kita nggak latihan, besoknya lagi nggak latihan lagi, 4-5 hari kemudian kita baru latihan lagi, yang balik dari sini lagi, ya, gitu lagi, ngos-ngosan lagi, makin lama, makin baik lagi, ya. Satu. Makanya kalau orang berolahraga, hari pertama dia berolahraga, badannya sakit semua, terus besoknya libur, udah mulai dari nol lagi, gitu ya. Sakit dipaksa, akhirnya grade-nya naik dari nggak bisa tadi menjadi lebih bisa, makin lama makin bisa, gitu ya. Kita selalu bilang membiasakan, gitu ya. Dari tadi pertama kita tidak tahu kalau tidak bisa, sekarang kita tahu bahwa kita tidak bisa, kita belajar berarti kita mulai bisa, gitu ya. Kita sadar kita bisa, gitu ya. Nah, tadi di sini kita masih sifatnya chemical. Begitu sadar kita bisa, ini knowledge, pengetahuan, belum tentu bisa action, ya, masih ada delay di sana. Pengetahuan udah dapat, otak kita udah mengerti caranya, ya. Nah, perubahan ini butuh waktu, ya. Makanya kalau Anda belajar tentang subtle energy, biasanya disuruh berlatih Reiki misalkan, suruh berlatih mengalirkan Reiki 21 hari, membangun kebiasaan, gitu ya. Pada saat itu apa yang terjadi sebetulnya 21 hari itu? Secara struktur, otak Anda mulai menganggap ini adalah sesuatu yang rutin, ya. Maka dia diprioritaskan di bagian tertentu, ya. Jaringan-jaringan itu ditata lebih baik. Tubuh Anda mulai, bodi Anda berubah. Misalkan Anda tadi belajar Reiki, ya, yang lebih, contoh yang kelihatan sekali, mungkin jadi tukang batu misalkan, ya, tukang batu. Pertama megang palu, kejedok tangannya lah, gitu ya, mulai nggak bisa bagus lah. Hari ke-10, hari 15 hari, 21 hari mungkin sudah mulai expert, tapi tetap dengan sengaja memukul. Hati-hati sekali memukulnya, belum expert lebih jauh, ya. Sampai kompetensi itu tadi bersifat penataan struktur di dalam otak, bodinya juga berubah, caranya otot-ototnya mulai terbentuk, memukulnya terbentuk, beda, ya. Kemudian kemampuannya akan berubah lagi, meningkat lagi ke kemampuan yang sering kali kita sebut sebagai, bahkan kita lupa bahwa kita bisa, ya, kita nggak menyadari lagi bahwa kita bisa, gitu ya. Unconsciously competence, gitu ya. Kita bisa mau melakukan kapanpun, sambil ngobrol, sambil merokok, mau matain batu atau apa. Tukang ukir saya lihat di Bali juga banyak tukang ukir melakukannya sambil ngobrol, sambil merokok, sambil apa, itu dia bisa melakukannya dengan sangat baik, ya. Itu karena mereka sudah masuk di level ini, ya, di level atas. Apa yang terjadi perubahan dalam diri? Kalau tadi kita bicara tentang penataan struktur, sekarang otaknya itu berubah. Fungsi untuk itu dianggap sebagai bagian dari hidup, ya. Dia dikumpulkan, direkonstruksi sedemikian rupa. Otak menjadi berfungsi sebagai seorang tukang apa, gitu ya, tukang ukir mungkin, tukang apa, gitu ya. Bagian itu jadi lebih aktif, ya, dominan. Jadi bagian kehidupan sehari-hari, semudah dia bernafas, gitu ya, seprioritasnya sama dengan kita bernafas. Dia bisa melakukan kapanpun tanpa persiapan dan sebagainya, ya. Itu sangat luar biasa dalam tahapan itu, ya. Nah, saya sering melihat bahwa orang nggak menyadari fase ini, ya. Kalau tukang batu tadi saya coba contoh tukang batu, ya. Pertama dia nggak tahu kalau dia nggak bisa jadi tukang batu, ya. Ada pada kerjaan dia kerja deh jadi tukang batu.
Kemudian dia belajar dari tukang batu, disuruh ini, suruh itu, ngangkat dan sebagainya. Hari pertama sakit semua badannya, dia tetap melakukan gitu ya. Lama-lama dia mulai bisa mencampur, mengaduk adonan semen, pasir dan sebagainya. Dia mulai lebih terstruktur otaknya ya. Oke, badannya juga mulai berbentuk, otot-ototnya terbentuk. Yang lebih jauh di fase yang puncak ini ya, tubuhnya secara functionnya sudah berubah, jadi dia melakukannya sudah nggak pakai mikir lagi, ringan dia melakukannya, nggak pakai mikir lagi, autopilot mode gitu ya. Ini ngomongnya apa? Endurance, daya tahan, jangka panjang dia melakukannya. Itu dia bisa bongkar tembok dan sebagainya, dia santai sekali. Saya kemarin lihat orang bongkar pagar seperti itu ya. Karyawan yang baru, tukang yang baru masih tek sebentar minum, yang lama sambil ngobrol gini, sambil marahin yang baru lagi, itu dia bisa habisin cukup banyak tembok ya. Itu contoh lain bagaimana otak membentuk struktur baru ya, supaya autopilot ya. Saya punya banyak teman beralih profesi ya, jadi supir ojek online selama masa pandemi ini ya, banyak sekali. Padahal kita tahu di banyak buku juga dikatakan, Alan dan Barbara Pease yang paling terkenal mengatakan hal ini, bahwa laki-laki itu nggak bisa mendengar dan perempuan nggak bisa membaca peta gitu ya. Laki-laki itu sulit sekali mendengarkan sesuatu ya. Dia selalu ngotot dengan dirinya gitu ya. Kalau perempuan nggak bisa membaca peta dengan baik gitu ya. Ada beberapa teman saya perempuan itu mulai jadi ojek online. Yang menarik adalah biasanya mereka juga nggak tahu mana-mana ya. Mereka mulai mengandalkan Google Maps gitu ya. Hari pertama mengandalkan Google Maps dan sebagainya ya. Lama-lama dia bisa mulai mengoperasikan Google Maps dengan lebih efisien, dia bisa memilih jalur yang lebih efisien. Kira-kira sini sudah jalan 3-4 bulan, apa yang terjadi? Bahkan mereka nggak pakai Google Maps lagi. Ya kan? Otaknya yang bagian ngurusin spasial, secara fungsi spasialnya itu tersebar, itu mulai berkoordinasi dengan jauh lebih baik ya. Yang sebelumnya acak-acakan ya, sekarang mulai tersebar, mulai bisa memikir jalur dan sebagainya, memudahkan dan sebagainya, shortcut tembus di sana sini memudahkan ya. Saya pribadi juga butuh waktu lama untuk menghafalkan jalan di Bali. Kita baru mulai hafal, besok ada upacara di sini tutup ya, kita terpaksa muter lagi, belajar hal baru lagi, nyoba jadi beberapa jalan, akhirnya setelah sekian tahun baru bisa. Mereka karena didrive oleh kebutuhan, harus dilakukan dengan cepat, dan ada dorongan bahwa itu pekerjaan, kalau nggak reputasinya jelek gitu ya, nggak bisa cepat, reputasinya jelek, maka hal-hal itu menjadi sangat kuat dalam diri mereka ya. Itu autopilot gitu ya. Nah, kalau sadar, secara sadar melakukan, apakah kita langsung secara sadar melakukan? Enggak, ya. By default kita lebih cenderung 95% autopilot. Ya. Sadar itu kira-kira cuma 5% gitu ya. Jadi kadang orang sudah kamu pikir, sudah, itu padahal dia cuma merasa berpikir ya. Karena enggak berpikir sama sekali ya. Kalau kita pikirin benar-benar, itu kita butuh waktu, butuh jeda. Informasi itu butuh waktu. Antara 5 sampai 7 detik ya, 3 sampai 7 detik kita butuh waktu, baru kita secara sadar bisa bukan bereaksi tapi memberikan respon yang tepat. Itu sadar ya. Kayak contohnya tadi saya kemarin di video sebelumnya saya cerita mengenai saya memutuskan membeli boba. Itu setelah nggak enak, sebetulnya saya bilang nggak usah lah, kalau gitu jauh, sebetulnya mudah kita melakukan. Ya udah, selesai. Itu adalah reaksi yang muncul. Tapi saya sengaja berhenti, tidak meladeni keinginan itu. Saya biarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Otak saya mulai bisa berpikir jernih, saya mulai bisa membuat perbandingan tadi. Ya, jadi ada jeda, timing ya. Oleh karena itu kritikal. 3 sampai 7 detik pertama itu kritikal ya. Jadi kalau Anda bangun tidur besok pagi, alarm Anda bunyi ring, apa yang dilakukan? Reaksi pertama apa? Matikan lagi alarmnya, gitu kan? Kalau kita dengan kesadaran, apa yang dilakukan? Langsung kita berusaha bangun.
sesuai dengan itu. Ya, kalau fear based, sebelum alarmnya bunyi malah kita udah bangun gitu ya. Biasanya saya ngalami itu kalau mau pergi keluar kota ya, belum waktunya udah bangun. Nah, itu karena fear based gitu ya. Jadi sama-sama menggerakkan, sama-sama bekerja ya. Tapi jangan tiap kali gitu aja. Ya. Itu mode automatic ya. Ke mode sadar tadi kita perlu waktu jeda ya, 5 sampai 7 detik. Ya. Kalau Anda nggak menentukan 5 sampai 7 detik sejak Anda bangun tidur, ya, apa yang terjadi dalam hidup Anda? Anda akan autopilot sepanjang hari. Dominasinya adalah autopilot. Dan itu biasanya kita mulai di-drive oleh orang lain. Kita tiba-tiba disuruh ngurusi pekerjaan orang lain, hal-hal yang diurus orang lain. Ya. Besok pagi, kalau Anda bangun tidur, setelah buka mata, ya, dengan cepat, ya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang akan saya lakukan untuk diri saya hari ini? Ya, bisa banyak hal loh, ya. Mungkin Anda mau olahraga, mau mandi dulu, mungkin Anda termasuk tipe manja, mandi jarang maksudnya. Pagi itu Anda memutuskan untuk mandi, ya. Ketika Anda putuskan untuk mandi, dari Anda memutuskan sampai eksekusi, ya jadi dari knowledge kita tahu caranya mandi muncul sampai kita mandi, timingnya jangan terlalu lama. 5-7 detik lebih luar biasa, ya. Berangkat mandi maksudnya, bukan langsung mandi ya. Berangkat mandinya itu langsung bangun, ngambil handuk dan sebagainya. Usahakan dalam waktu 5-7 detik itu. Ya, itu akan membuat kita berhenti menunda. Kita akan mulai menghilangkan satu kebiasaan menunda-nunda, ya. Saya mulai melatih itu, ya. Jadi banyak hal yang saya bisa lakukan, ya. Oh, besok pagi harus bangun pagi, kemana, ke sana, sini, urus ini. Saya udah punya plan, gitu ya. Terus apa yang saya lakukan untuk diri saya sendiri? Oh ya, saya mau ngopi untuk diri saya sendiri. Saya punya waktu untuk me time, ya. Nah, seperti itu. Itu yang saya lakukan untuk supaya bisa saya nggak sepenuhnya autopilot. Autopilot saya juga mendukung apa yang saya mau, ya. Autopilotnya mendukung, bukan autopilot dengan ketakutan yang 3 itu ya. Tidak nyaman, tidak kita sukai, gitu ya, menyakitkan. Itu bukan autopilot yang itu, tapi autopilot yang benar-benar kita tentukan, gitu ya. Itu jadi lebih bermanfaat. Ya. Di mode itu tadi kita cerita, mode autopilot kita bisa program, ya. Jadi kita bisa tentukan dengan cara identifikasi, membuat nilai baru dan sebagainya, ya. Besok saya akan bikin video tentang bagaimana caranya menanamkan dengan lebih pasti hal-hal itu ya di dalam sana, dalam pikiran kita supaya kita lebih mudah melakukannya, ya, untuk nilai-nilai yang autopilot. Tapi yang lebih penting adalah bukan mode autopilot ini, tapi menyadari, bergeser ke kesadaran, ya, ke mode sadar. Ini lebih penting menurut saya. Mode sadar itu bisa dilakukan kalau Anda sudah mulai masuk satu keadaan, perasaan Anda nggak nyaman, oke, kasih waktu 5-7 detik. Karena yang pertama kali merespon adalah otak retil Anda, tulang belakang Anda, jaringan fisik Anda, ya. Baru dia bergeser ke bagian otak yang lain sampai akhirnya muncul di neokortex. Ini butuh waktu kira-kira 7 detik. Yang paling lambat, yang paling tell me, orang paling tell me 7 detik, ya. Rata-rata manusia sekarang karena kita biasa cepat 5 detik. Ya. Itu baru Anda secara sadar melakukan apa gitu ya. Jangan lupa besok pagi bangun tidur ngapain? Tanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan hari ini untuk diri saya sendiri? Ya. Anda boleh komen apa-apa yang ini Anda lakukan besok, gitu ya. Dan kita bisa lihat hasilnya, ya. Baru kita akan bicara di video-video berikutnya tentang bagaimana caranya install sesuatu ke dalam belief system kita. Oke? Selamat malam. Saya sudah ngantuk sekali. Terima kasih.